Shalom jemaat yang kasih Tuhan, berjumpa kembali di Persekutuan Dua Jemaat. Mari sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita memulai persekutuan kita dengan kita menaikkan satu pujian ini. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus pada saat ini kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami dapat memahami firman, terlebih supaya kami dapat melakukannya. Tolonglah hamba-Mu Tuhan di tengah keterbatasannya. Biarlah kebenaran saja yang keluar dari mulut bibir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Demikian firman Tuhan yang melandasi pertemuan kita pada saat ini. Jemaat dikasih Tuhan, ada sebuah tradisi dari sebuah desa. Bagaimana seorang pria dinyatakan sebagai pria dewasa, dia harus melewati satu tradisi ini. Tradisi apa? Nah, suatu ketika ada seorang anak remaja yang harus melewati tradisi ini. Jadi tradisinya adalah dia itu akan dibawa ke dalam tengah hutan. Lalu waktu dia dibawa di tengah hutan itu, dia akan ditinggalkan semalam-malaman di tengah hutan itu. Nah, suatu ketika ada seorang remaja ini yang harus melewati tradisi ini. Jadi dia dibawa ke tengah hutan dan dia diam di sana, ditinggal sendirian. Di tengah hutan itu dia tidak bisa melihat apa-apa. Hanya kegelapan saja yang meliputi matanya. Dia was-was dan cemas, dia takut di sebelah kanan nanti ada binatang buas. Dia takut di sebelah kirinya ada sesuatu yang akan menyerang dia. Dan dia begitu takut dan gemetar di tengah malam itu. Karena dia nggak bisa lihat apa-apa, hanya kegelapan yang bisa dia lihat. Berjam-jam dia menunggu, berjam-jam dia menunggu. Ketika pagi mulai hadir, matahari mulai muncul ke permukaan. Sinar matahari mulai menyinari hutan itu. Dan waktu sinar itu mulai terlihat, dia mulai terlihat ke kiri dan ke kanan anak remaja ini. Dan dia menyadari ternyata di situ ada bapaknya. Bapaknya ternyata semalam-malaman tidak meninggalkan dia. Dan justru memperhatikan dan menjaga dia. Jemaat dikasih Tuhan, kisah ini mungkin menggambarkan bagaimana, ya sedikit menggambarkan bagaimana Tuhan itu juga memperhatikan kita. Seringkali di dalam suatu kehidupan perkara dunia ini, kita tuh mengalami cemas dan takut. Kenapa? Karena kita tuh melihat segala sesuatu ini begitu gelap. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Kita was-was akan ada sesuatu yang menyerang kita. Tetapi kita lupa bahwa ada Bapa kita di surga yang nggak pernah meninggalkan kita, bahkan terus memperhatikan kita. Itulah seperti yang teks nyatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ini. Jemaat dikasih Tuhan, pada waktu itu Israel itu sedang mengalami satu penghukuman dari Tuhan. Tuhan izinkan bangsa Israel dihukum karena mereka telah menyimpang dari jalan Tuhan. Tuhan itu mengizinkan dengan bangsa Asyur dipakai Tuhan untuk menghukum Israel. Tapi Tuhan melihat bagaimana Asyur itu menindas Israel. Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tahu betapa kejamnya bangsa Asyur kepada umatnya. Maka dari itu firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Artinya ketika Tuhan melihat bangsa yang dia cintai itu menderita sedemikian rupa, dia tuh gak tahan sebenarnya. Dia tuh menanti-nantikan waktu yang tepat untuk dia tuh bisa datang dan menolong dan juga mengasihani Israel, umat pilihannya. Sekalipun di dalam dirinya, dia harus juga mengizinkan pergumulan atau penderitaan ini terjadi ke dalam Israel, supaya mereka itu menyadari akan keberdosaan mereka dan mereka mulai menggantungkan hidup mereka kepada Tuhan lagi. Maka firman Tuhan, Nabi Yesaya berkata, sungguh hai bangsa di Sion, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mendengar seruan apabila engkau berseru kepadanya. Bahkan dia berkata, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi.
Bisa dibayangkan betapa sulitnya bangsa Israel waktu itu. Ketika dia tuh dijajah oleh bangsa yang Asyur yang sangat kejam sekali. Dan mereka harus menanggalkan ya banyak hal tentang kerohanian mereka, keagamaan mereka ditindas, makanan sulit dan sebagainya. Dan mereka terus menangis dan berseru kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, sekalipun Tuhan mengizinkan kamu makan roti dan air serba sedikit, ingat, penjagamu tidak akan menyembunyikan diri lagi terhadap kamu. Wah, ini adalah satu hal yang indah. Artinya apa? Tuhan sendiri akan maju ke depan untuk membela umatnya. Kalau kita membaca perikop selanjutnya di dalam pasal yang sama, Tuhan itu menyatakan hukuman kepada bangsa Asyur yang menindas Israel. Akan ada hukuman yang besar karena dia telah menindas umat Allah sedemikian rupa. Tuhan akan maju sebagai pembelanya. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan juga akan menuntun umatnya dengan ayat 21 dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Engkau akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah, mengikutinya. Jadi ketika Tuhan tahu betapa berat pergumulan umatnya, dia itu sebenarnya menanti-nantikan waktunya Tuhan itu menunjukkan intervensinya. Itu dia hadir menyelamatkan umatnya. Dan dia tuh ingin sungguh-sungguh dekat sama umatnya. Dia tuh gak mau umatnya tuh jauh lagi sama dia. Makanya ketika dia mendengar seru-seruan dari umatnya yang menangis, dia tuh sebenarnya tidak tahan untuk menolong. Cuman kasih Tuhan, saya yakin Tuhan yang sama, Tuhan juga yang berlaku hari ini. Ketika kita mengalami satu pergumulan yang berat, mungkin di dalam konteks yang berbeda, tetapi kita mengalami pergumulan yang sama, itu mungkin kita itu tidak bisa melihat segala sesuatu di sekeliling kita. Segala sesuatu terasa gelap, bahkan kita cemas dan was-was. Kita sudah berseru-seru kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhan itu mendengar seruan kita. Dan dia itu bisa dikatakan menanti-nantikan waktu yang tepat untuk dia tuh bisa berintervensi atau dia tuh hadir dalam kehidupan kita dan menyatakan kuasanya. Jangan kasih Tuhan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia tahu kapan harus bertindak dalam hidup kita. Dia tahu bagaimana dia harus hadir. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan saya yakin dan percaya, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Sekalipun kita mengalami hal-hal sulit di dalamnya. Seperti Israel juga mengalami hal sulit. Bahkan Israel bisa dikatakan kesusahan. Makan dan air itu sangat sedikit sekali. Tetapi ketika Tuhan sudah menunjukkan kuasanya, saya yakin dan percaya, kita semua akan dibebaskan dari segala pergumulan yang ada. Dan kita semua akan akan menyadari bahwa Tuhan itu selalu hadir di dekat kita. Dan dia itu terus menjaga dan memelihara kita. Cuma dikasih Tuhan, mungkin hari-hari ini kita sedang bergumul ya. Tentang, ya mungkin masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah relasi, yang seringkali mungkin kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya ya. Kita gelap, kita tak tahu arah. Merasa bahwa pergumulan ini kok tidak selesai-selesai ya. Bahkan bukan hanya tidak selesai, pergumulan itu terus bertambah dan bertambah dan bertambah. Tapi mari bersama-sama kita belajar untuk menyadari bahwa Tuhan itu selalu melihat dan memantau kita. Dia memandang kita yang sedang duduk di dalam kegelapan sendirian. Pertanyaannya, sudahkah kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan? Sekalipun mungkin sulit bagi kita berharap di tengah kondisi seperti ini. Tapi yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa terus mendampingi dan melihat kita. Dia menanti-nantikan waktu yang tepat untuk dia hadir dan untuk menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekarang tugas kita adalah kita memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan berikan kekuatan di tengah pergumulan yang kita hadapi, supaya kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menyadari kita bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Bahkan sekalipun ketika kita tidak menyadari bahwa dia hadir, dia melihat dan dia menantikan waktu yang tepat untuk menolong kita. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak.
saat ini kita akan sama-sama memasuki doa syafaat. Kita berdoa sekali lagi untuk segala pergumulan jemaat Tuhan yang mungkin sedang berada di dalam masa pandemi ini, bergumul tentang ekonomi, keluarganya, ya, relasi suami istri, ataupun pergumulan anak-anak. Kita berdoa juga bagi pergumulan anak-anak Tuhan yang sedang mempersiapkan diri, anak-anak kita ya, UAS, ujian akhir semester, ataupun mencari tempat perkuliahan yang baru. Kita berdoa supaya anak-anak Tuhan juga diberikan kekuatan. Kita juga berdoa di dalam 1 bulan ini ada baptisan, supaya anak-anak Tuhan yang dibaptis itu boleh sungguh-sungguh menghidupi iman mereka di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita mengambil waktu teduh bersama untuk kita membawa pergumulan kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini berdoa ya Tuhan, untuk kami semua di tengah pergumulan yang ada. Biarlah Tuhan kami boleh tetap terus berharap kepada Tuhan, sekalipun mungkin seringkali kami melihat segala sesuatu begitu gelap. Tapi kami percaya Tuhan selalu hadir menantikan waktu yang tepat untuk Tuhan berintervensi atau Tuhan hadir dalam hidup kami. Tuhan tolong, mungkin kami bergumul tentang ekonomi, Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami. Kami juga bergumul dengan relasi Tuhan suami istri dan anak. Biar Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan memulihkan relasi kami sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Ataupun juga Tuhan pergumulan di tengah pekerjaan kami. Kami mohon kuasa Tuhan menaungi sehingga kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Pada saat itu juga kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami di dalam akhir semester ini, supaya anak-anak kami boleh mempersiapkan diri dengan baik, diberikan hikmat, boleh belajar apa yang mereka telah pelajari selama 1 semester ini, dan mereka mengerjakan ujian akhir mereka dengan rasa penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak kami yang mencari perkuliahan yang baru. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang memberikan tempat yang terbaik dan jurusan yang terbaik untuk mereka, sehingga mereka tahu apa panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang dalam sebulan ini dibaptis. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka yang menyatakan iman pengakuan mereka di hadapan Tuhan, mereka juga boleh sungguh-sungguh ya Tuhan, untuk boleh menghidupi iman mereka di tengah dunia yang gelap ini. Sehingga mereka boleh bertahan, bahkan mereka boleh bertumbuh sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dan pada saat ini kami akan membawa pokok-pokok doa pribadi kami. Saya memberikan waktu kepada jemaat Tuhan untuk mengambil waktu berdoa secara sejenak, membawa pergumulan kita di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam waktu yang singkat ini, kami menaikkan pokok-pokok doa syafaat ini. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang mendengar dan Kau menjawab dengan cara Tuhan. Karena kami percaya cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Mohon berkat-Mu atas kami ya Tuhan. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ini, kami mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Janganlah takut dan janganlah gentar. Teruslah menjalani kehidupan ini sekalipun mungkin gelap. Karena Yesus Kristus berjanji Dia akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.